Setelah dipermalukan, ahli pidana Elza Syarif kena semprot Ketua Peradi Oto Hasibuan usai hakim terjun langsung sidang di olah TKP. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki berlanjut dengan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim dan tim kuasa hukum terpidana datang langsung ke pemeriksaan setempat atau sidang di TKP. Sidang di tempat kejadian perkara kematian Vina dan Eki tersebut tak lain agar majelis hakim memperoleh gambaran utuh secara langsung. Mulai dari SMPN 11 Cirebon, jembatan flyover Talun hingga belakang Sorup. Kuasa hukum Sudirman dan Saka Tatal Titin Prialianti yang turut hadir dalam pemeriksaan setempat mengatakan, sebetulnya yang terjadi pada 2016 versi BAP atau berita acara pemeriksaan dengan kenyataannya sangatlah berbeda. Dia juga menyinggung klaim Aep yang bisa mengenali wajah dan bentuk pelaku pembunuhan dari jarak 50 meter meskipun penerangannya minim. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Peradi Oto Hasibuan. Dari jarak pandang Aep yang katanya melihat 50 meter berdasarkan BAP dan tertuang dalam putusan. Tetapi kenyataannya jarak tersebut bukanlah 50 meter, apalagi 6 meter seperti yang dikatakan oleh pengacara Elza Syarif. Ternyata setelah semuanya menyambangi dan sidang langsung di TKP, jaraknya itu adalah 120 meter. Terlebih jalannya agak menikung dan tidak kelihatan. Pantas jika Oto Hasibuan, Skakmat Elza Syarif yang membuat dena soal lokasi kejadian dengan kesaksian Aep yang mengatakan jarak 6 meter dan dapat ditempuh 3 menit dengan mengendarai motor. Bahkan hal tersebut terbantahkan oleh ahli pidana Dr. Azmi Syahputra. Sehingga Elza Syarif terbungkam dan nyaris dipermalukan dalam acara rakyat bersuara. Terang, ini saya bikin denah, yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan... Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya. Dari itu kan fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter? Hanya 6 meter dengan sepadan jalan. Ini berarti jauh dong, Bu Elsa? Nggak jauh. Ukuran jalan memang 6 meter, tapi... 3 meter, 3 menit. 3 menit menurut saya ketika menggunakan kendaraan motor itu bisa jauh. Ya, kalau jalan kaki mungkin berbeda ya. Enggak, 3 menit. Oke, Pak Asmi komentar Dan Anda? kita sudah coba itu 3 menit. 3 menit pakai apa? Motor. Wah, 3 menit pakai motor mah nggak mungkin 6 meter. Enggak, yang maksud saya bukan ininya. Pemeriksaan tempat ini agar majelis hakim di sini yang di Istiqbol bisa memberikan mendapat gambaran yang pasti ya tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Karena banyak perbedaan-perbedaan pendapat karena pemahaman atau cara saksi menjelaskannya mungkin tidak sesuai atau tidak tepat. Ya. Contoh umpamanya mengenai jarak, ya kan? Ada yang mengatakan 50 meter dia lihat, padahal ternyata tadi kita lihat jaraknya itu hampir 200 meter sehingga hakim kan bisa melihat memungkinkan nggak benarkah kira-kira kesaksian dari orang ini. Sementara itu, kuasa hukum Rudiana yakni Pitra Romandoni kini keluar-keluar usai diseret dan dihadang mengikuti jalannya persidangan di TKP. Pasalnya, ia tidak mempunyai hak untuk ikut dalam persidangan itu. Terlebih sidang tersebut merupakan permohonan dari tim kuasa hukum terpidana pada majelis hakim untuk mengetahui langsung tempat kejadian. Faktanya, setelah hakim menyambangi langsung, kenyataannya semuanya tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam BAP 2016. Bahwasanya kami selaku korban di sini dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut oleh pemohon PK. Yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya dia adalah advokat daripada pemohon PK. Tentu ini sangat kita sesalkan sekali. Tindakan-tindakan daripada para terpidana ini yang menghalang-halangi untuk melihat langsung pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, Anda sudah lihat, mereka mengatakan bahwasanya ya proses hukum ini tidak adil. Mereka sendirilah yang tidak adil dan menghalangi proses keadilan, di mana saya selaku korban untuk mendapatkan keadilan bagi klien saya. Tadi yang menghalangi siapa? Ya. Yang menghalangi tadi dari advokat pemohon PK, ya dia mengatasnamakan Kartiko, ya, dan teman-temannya. Anda lihat sendiri,
ini tidak fair dan tidak adil. Saya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan PK yang diajukan oleh pemohon PK karena mereka menghalangi keadilan untuk korban dan mereka menghalangi untuk tidak bisa diaksesnya pemeriksaan tempat hari ini bagi korban. Seperti Abang itu. sendiri dalam rangka apa Bang di sini Bang? Saya dalam rangka untuk mewakili klien saya, Aib Rudiansyah, karena dia mengetahui bagaimana TKP-TKP ini. Yang kedua, saya mewakili keluarga korban, Ibtu Rudiana. Terus saya mewakili Abdul Pasren dan Kahfi. Hari ini saya tidak bisa dapatkan akses itu. Jadi kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi. Ini banyak di sini. Seperti itu.